Film dibuka dengan pasangan yang berbeda warna kulit sedang bersiap untuk berlibur akhir tahun. Wanita bule bernama Rose sudah merencanakan jauh hari mengajak calon suaminya bernama Chris untuk berkenalan dengan orang tuanya. Chris merasa bahagia bercampur sedih karena masih tidak pede dengan dirinya, merupakan orang negro yang berbeda dengan keluarganya. Rose meyakinkan dirinya bahwa keluarganya tidak rasis seperti yang lain pada umumnya. Singkat cerita, dalam perjalanan Chris menghubungi temannya bernama Todd. Ia lupa memberitahu bahwa dirinya dalam perjalanan berlibur menitipkan anjing kesayangannya untuk diberi makan. Tanpa sengaja, mobil menabrak rusa hingga tewas. Polisi datang ke TKP memandang Chris dengan tatapan aneh. Akhirnya mereka sampai tujuan. Dia melihat tukang kebun sesama negro berada di sana. Kedatangan Chris disambut dengan hangat, tidak seperti yang sebelumnya dia pikirkan. Ayahnya sangat ramah dan mengajak Chris berkeliling rumah. Dia menunjukkan foto dan mengenalkan anggota keluarga mulai dari adik dan kakek nenek Rose yang sudah meninggal. Dave menceritakan ayahnya merupakan mantan atlet pelari terbaik pada kejuaraan Olimpiade. Chris dibuat terkejut lagi dengan pelayan yang juga negro seperti dirinya. Mengetahui apa yang dipikirkan Chris, dia bercerita bahwa mereka mempekerjakannya untuk merawat kakek nenek Rose. Setelah mereka berdua meninggal, mereka tak tega menyuruhnya pergi begitu saja. Mereka semakin dekat, keduanya ingin tahu pekerjaan orang tua Chris. Ayahnya sudah pergi saat mengandung dan ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Tak mau Chris sedih, akhirnya mereka mengganti topik. Dia melihat rokok di saku Chris. Dia bercerita dulunya perokok berat dan sudah berhenti berkat hipnotis, metode terbaru yang dikembangkan ibunya Rose. Dia bisa membantu jika Chris mau. Rose membela pacarnya, gak semua orang mau dihipnotis seperti yang ditawarkan ayahnya. Obrolan berlanjut di meja makan bersama adik Rose. Ayahnya mengumumkan besok akan diadakan acara kumpul-kumpul teman kakek Rose yang rutin tiap tahun diadakan hingga sekarang, walaupun kakeknya sudah tiada. Saat tertidur, Chris terbangun dan melihat pintu kamarnya terbuka. Namanya juga perokok, ia bergegas keluar rumah. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan tukang kebun yang sedang berlari aneh melewatinya. Tak sengaja ia kepergok dengan ibu Rose yang menyinggung kebiasaan tak baik merokok. Lalu ilmu hipnotis menggugah pikirannya hingga ia terjatuh ke alam sadar di lubang gelap. Dia pun terbangun dan hanya sebuah mimpi baginya. Saat dia berjalan bertemu dengan tukang kebun, ia bercerita bahwa sangat beruntung bisa berpacaran dengannya dan meminta maaf atas kejadian semalam. Hingga nafsu rokoknya pun menghilang. Chris menceritakan pada Rose namun tak terlalu dihiraukan oleh pacar tercintanya. Akhirnya para tamu acara kumpul datang. Rose dengan bangga memperkenalkan Chris pada teman-teman kakeknya. Mereka sangat meninggi-ninggikan ras orang negro yang memiliki kelebihan yang tak dimiliki yang lain. Chris merasa heran dengan bule-bule ini. Lalu ia berkenalan dengan sesama rasnya yang memiliki tingkah laku aneh. Ia menghampiri pria tua yang sedang duduk menyendiri. Dia mengenal perawakan Chris lewat asistennya. Lagi-lagi si bule tersebut sangat kagum dengan Chris karena terlahir dari bangsa negro yang memiliki kelebihan fisik dengan tubuh kuat dan mata yang indah. Dia segera menghubungi Todd tentang apa yang dialami mulai dari dirinya dihipnotis hingga melihat negro-negro kelakuan aneh. Todd hanya mengkaitkan hal yang ia ceritakan bahwa hal tersebut dapat membahayakan dirinya dan menyuruhnya keluar dari daerah itu agar tidak terhipnotis. Saat si negro sedang bercerita, Chris mengambil gambar namun kilatannya tersebut membuat dirinya berdarah dan segera menyuruh Chris cepat keluar dari tempat tersebut. Dia menjelaskan flash dapat menyebabkan seseorang menjadi kaget dan gelisah, yang sebetulnya dapat menyadarkan orang. Tanpa Chris ketahui, kondisi semakin membaik. Chris meminta maaf atas insiden ini dan dia segera pulang. Ayahnya mengumumkan kode permainan bingo dimulai, dan Rose bergegas mengajak Chris ke tepi danau. Ia tidak nyaman di lingkungan tersebut. Banyak hal-hal yang dianggap tidak wajar yang membuat dirinya menjadi takut, ingin segera pergi dari rumahnya. Merasa kasihan dengan pacarnya, akhirnya ia mengikuti perkataannya.
Di sisi lain, permainan bingo alias lelang dimulai. Tawaran demi tawaran dimainkan oleh para audiens hingga dimenangkan oleh pria buta. Malam pun tiba, acara kumpul-kumpul selesai, keluarganya menatapnya dengan senyum membawa luka. Saat berada di dalam kamar, Chris mengirim foto Negro ke Todd. Dengan kagetnya, Todd bercerita panjang lebar tentang gambar tersebut, yang merupakan daftar orang hilang bertahun-tahun. Chris tersadar sepertinya memang dia mengenal orang tersebut. Dengan kepanikan, dia bergegas menyuruh Rose menyiapkan barang-barang. Saat sedang merapikan bawaan, ia melihat lorong gudang yang terbuka dan menemukan foto-foto Rose bersama para Negro. Semakin yakin dengan apa yang dikatakan Todd. Rose memberitahu kunci mobil tidak ditemukan. Mereka pergi ke bawah untuk mencarinya. Namun dia dihadang oleh adiknya dan Rose terlibat mengulur waktu menyembunyikan kunci hingga dia tak sadarkan diri. Todd segera melaporkan apa yang diceritakan Chris. Dia sangat yakin bahwa temannya diculik untuk dijadikan budak seks sama seperti korban-korban lainnya. Namun hal tersebut malah membuat para polisi tertawa seperti tidak menggubris laporannya. Singkat cerita, Chris terbangun di sebuah ruangan menyuguhkan gambar keluarga Rose yang menceritakan hal penemuan sebuah transparansi dari gabungan ilmu hipnotis dan syaraf. Di sela-sela kakek buta itu muncul mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Dia menjelaskan dirinya akan menggunakan tubuhnya lewat transparansi agar dia dapat melihat kembali. Chris tidak akan mati seutuhnya, namun jiwanya akan berada di ruang karam. Proses operasi segera dimulai. Ayahnya mempersiapkan pasien untuk melepas otak dari cangkang pria buta tersebut. Di sisi lain, adiknya segera menjemput Chris yang sudah tak sadarkan diri. Tak diduga dia terbangun dari kesadarannya. Rupanya Chris menyumpal kupingnya agar tidak terpengaruh ilmu hipnotis. Singkat cerita, Chris menghabiskan ayah dan ibu Rose untuk bertahan hidup dan segera kabur dari rumah tersebut hingga menabrak si pelayan Negro yang tidak lain adalah nenek Rose. Rose mendengar kejadian tersebut dan berusaha menembakinya. Dalam perjalanan, nenek tersebut bangkit dan menyerangnya. Di sisa waktu, Rose hadir bersama kakeknya untuk menyerang Chris. Dengan kilatan cahaya flash, ia tersadar, berbalik menyerang Rose lalu bunuh diri. Kawannya hadir menjemput Chris. Tak tega membunuh Rose, mereka berdua meninggalkannya dalam keadaan sekarat.